Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslin Anissa. Saya dari kelas 1 Tafsir Syariah A2. Saya di sini akan menjelaskan tentang leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang mampu mengarahkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen, keberadaan kepemimpinan sangat penting karena ia akan menjadi penggerak utama perilaku dalam kinerja anggota. Beberapa definisi menurut para ahli. Fedler tahun 1970, pemimpin adalah orang yang memberi tugas, mengarahkan dan mengkoordinasikan. Menurut Davis tahun 1981, kemampuan membujuk orang lain untuk mencapai tujuan secara antusias. Menurut Terry and Franklin pada tahun 1982, hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi dan sifat kepemimpinan. Pemimpin yang bersifat efektif ditentukan oleh kepribadian, pengalaman, harapan atasan dan bawahan, karakteristik pekerjaan, dan budaya organisasi. Yang kedua, peran-peran pemimpin. Yang pertama, figur, kedua leader, yang ketiga liaison, yang keempat monitor, disseminator, spokesperson, dan yang terakhir ada entrepreneur, research, allocator, distribution, dan negosiator. Yang ketiga ada teori-teori kepemimpinan. Yang A, teori kontingensi Fedler. Efektif pemimpin ditentukan oleh kecocokan gaya pemimpin dengan situasi. Variabel utama, orientasi pemimpin, tugas atau hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, posisi kekuasaan. Yang B, teori jalan, tujuan pathway theory. Pemimpin berperan membuka jalan bawah agar mencapai tujuan dengan menghilangkan hambatan. Gaya kepemimpinannya, yang pertama direktif, yang kedua suportif, yang ketiga partisipasif, dan yang keempat berorientasi leadership studies. Ditemukan dua dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama configuration, pengetahuan pada hubungan manusia. Yang kedua inisiatif, struktur orientasi pada tugas. Yang D, teori situasional, Hersey and Brinkat. Efektif kepemimpinan ditentukan oleh tingkat kematangan bawahan, kemampuan dan kemauan. Pemimpin harus menyelesaikan kondisi berdasarkan kondisi, memberi instruksi, membimbing, mendukung, dan mendelegasikan. Yang keempat ada kepemimpinan adaptif. Pemimpin harus menjalankan fungsi secara efektif, menghasilkan perubahan positif dalam kebutuhan bawahan, mengelola sumber daya. Yang kelima, menjadi pemimpin yang efektif. Menurut Thomas Gordon, mendengarkan secara aktif, terbuka terhadap gagasan bawahan, menghindari survei terlalu ketat, mendelegasikan wewenang, komunikasi terbuka, dan mendukung dan membantu bawahan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pemimpin merupakan elemen penting dalam manajemen karena